Halo semua, selamat datang di sesi Expatify Talk pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara salah satu hal yang krusial di bidang e-commerce tentunya, yaitu adalah pengiriman. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Indonesia negara geografis yang luar biasa luas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang baik untuk bisa sampai barang kita ke customer dengan selamat, dengan baik. Nah, kebetulan di samping kita sudah hadir narasumber kita yang sudah berpengalaman mengenai hal ini, dan langsung aja cus kita tanya-tanya beliau. Di samping kita Mas Aldi, Mas, kita mau tanya nih, untuk di Shopify itu sendiri sebetulnya bagaimana sih sistem pengirimannya berlangsung gitu Mas, sehingga bisa akhirnya barang kita yang udah kita jual sampai ke customer. Oke. Jadi mungkin aku awali dengan karena kondisinya yang berbeda ya. Shopify itu kan platform yang dari luar lah gitu ya, yang dia cukup general dan mungkin fitur-fiturnya implementasinya itu cukup global gitu di semua negara. Tapi karena spesifik ke negara tertentu, jadi ada perilaku khusus juga berbeda dengan di Indonesia gitu. Nah, untuk handle masalah pengiriman di Indonesia, sebetulnya belum terlalu banyak kurir yang bisa integrasi langsung ke Shopify atau mereka punya integrasi langsung ke Shopify. Nah, oleh karena itu banyak pihak ketiga atau bisa kita sebut plugin mungkin ya gitu, yang menyediakan membantu menjembatani untuk proses pengiriman di Shopify. Maksudnya mereka menjembatani antara shipping courier ekspedisi dengan platform Shopify-nya itu sendiri gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi di Shopify untuk pengiriman mungkin akan agak berbeda dengan negara lain. Maksudnya kita harus menggunakan third party dulu gitu ya untuk merchant. Oke, tapi untuk third party-nya itu sendiri Mas, apakah sudah support dengan pengiriman-pengiriman yang memang biasa kita sering dengar, mungkin kayak JNE, JNT gitu? Apakah support dengan banyak platform tersebut gitu Mas? Ya, untuk pengiriman sendiri 3PL ini banyak sudah support ya, banyaknya support ke berbagai macam kurir yang ada di Indonesia. Kalau bisa dibilang mungkin untuk kurir ekspedisi yang cukup terkenal kayak JNE, JNT, Si Cepat dan lain Antra Aja dan lain sebagainya, kebanyakan dari mereka sudah support. Bahkan ada pula yang support ke kurir-kurir yang atau ekspedisi yang mungkin jarang kita dengar ya gitu. Karena mungkin jangkauan setiap kurir kan beda-beda ya, jangkauannya beda-beda. Nah, ada pihak ketiga yang dia bisa menyediakan pilihan ekspedisi yang bisa menjangkau ke daerah-daerah yang mungkin bisa kita bilang agak jauh mungkin ya, yang belum terjangkau oleh ekspedisi lain, itu juga ada gitu. Oke, baik Mas. Terus nanti untuk si third party-nya ini, kita sebagai seorang merchant itu kira-kira adakah persyaratan khusus Mas untuk mendaftarnya? Apakah ada seperti mungkin biaya lebih lanjut atau seperti apa gitu Mas? Kalau untuk penggunaan third party-nya ini bermacam-macam ya sebenarnya. Jadi ada third party yang itu tuh memang dia ada mekanismenya subscription. Jadi kita harus berlangganan plugin itu untuk menggunakan ekspedisinya. Ada pula yang nggak ada biaya berlangganan gitu. Jadi aplikasinya free, tapi nanti ada kayak kerjasama dengan si app-nya itu atau si third party-nya itu untuk pemrosesan setiap ordernya ya. Biasanya sih ya mungkin ada diskon atau harga untuk kurirnya itu sih gitu. Oke. Nah, itu berbeda-beda. Baik Mas. Selain mungkin tadi semisalnya kita biasa pakai Si Cepat dan lain-lain yang ada di Indonesia umum gitu ya Mas. Semisalnya kebetulan kita udah mau ekspansi nih keluar gitu Mas. Kira-kira si Shopify kita websitenya support gak sih Mas untuk kita bisa mau ngirim ke teman kita atau saudara kita yang kebetulan lagi ada di luar negeri? Oke, nah ini balik lagi sebetulnya ke case-nya Indonesia. Karena ekspedisi di Indonesia belum terlalu banyak juga yang connect ke Shopify. Bahkan untuk menyediakan pengiriman ke luar negeri pun bisa dibilang masih terbatas gitu ya. Nah, tapi ada satu ekspedisi, ya kita sebut merek aja, DHL. DHL itu atau mungkin UPS juga ada sih di Indonesia. Mereka sudah punya kerjasama langsung dengan Shopify.
dan sudah punya integrasi langsung ke Shopify. Jadi untuk merchant-merchant teman-teman yang di Indonesia nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya pengen pengiriman ke luar negeri, karena DHL dan UPS itu sudah support gitu. Bahkan sebetulnya kalau misalnya dari teman-teman mungkin sudah punya kerjasama dengan ekspedisi lain gitu ya, untuk pengiriman ke luar negeri, itu kita bisa set up di Shopify untuk biaya pengirimannya seperti apa gitu sih. Oke. Jadi masih possible. Oke, berarti nggak ada masalah mas ya, mau baik di Indonesia misalnya di ujung di pedalaman ataupun di luar negeri sekalipun, bahkan kita bisa gitu ya di Ya, bisa, Shopify. nggak ada masalah. Oke, baik. Nah mas, apakah Shopify support dengan mungkin yang lagi viral nih mas yang saat-saat ini, mungkin kayak COD atau semisalnya pengambilan di tempat gitu mas, itu kira-kira kita dari Shopify support gak sih? Nah, ini mungkin ada yang perlu diperjelas lagi ya, pengertian tentang COD-nya. Karena COD itu ya sebenarnya kalau secara terminologi kan cash on delivery. Ada yang bilang kalau COD-nya itu biasanya kan ada yang COD dengan kurir. Jadi bayarnya ke kurir. Tapi ada COD juga yang itu memang metode pembayarannya nanti langsung langsung ketika ketemu kayak gitu kan. Itu sebenarnya tergantung ke proses bisnisnya lagi gitu. Seperti apa. Nah, kalau misalnya COD-nya yang itu dengan kurir, itu beberapa ekspedisi itu sudah support gitu. Jadi nanti dikerjasama dengan dengan si 3PL-nya gitu. Itu bisa request untuk mengaktifkan COD. Nah, kalau misalnya COD deskripsi definisi COD-nya yang bayarnya itu nanti ya memang secara langsung gitu, itu lebih ke main di proses bisnisnya sih, di merchant-nya ya, karena nanti harus dipikirkan juga tuh untuk pengirimannya akan pakai kurir internal kah atau seperti apa gitu untuk COD. Dan COD biasanya nggak semua daerah bisa ya, kalau misalnya dia nggak pakai COD yang kurir gitu. Karena kan misalnya hanya Jabodetabek saja gitu, itu bisa pakai COD misalnya kayak gitu. Dan biasanya itu pakai kurir internal sih gitu. Nah, kalau misalnya tadi pick up in store possible kalau di Shopify. Jadi nanti ketika customer check out gitu ya, itu bisa pilih dia mau apakah barangnya mau dikirim atau barangnya mau di pick up di store atau di tokonya gitu. Mungkin mirip-mirip dengan kalau misalnya kita GoFood atau Grab Food gitu ya, mau ada pick up gitu sih. Oke, jadi bisa juga ya kalau misalnya kita punya beberapa toko misalnya mas, itu support ya. Misalnya saya punya toko Jakarta, Bandung, terus mungkin merchant saya kebetulan lagi ada di Bandung dan beliau ingin ambil yang di Bandung, itu oke, masih bisa ya? Itu bisa aja. Kebetulan dari Shopify ada beberapa waktu lalu keluar fitur baru juga untuk transfer antar store ya. Jadi misalnya Mas Hasbi transaksi dari Bandung, kebetulan toko kita ada di Bandung juga, tapi Mas Hasbi mau pick up-nya dari toko yang di Bandung, itu juga bisa aja. Oke, jadi support juga ya. Kita berarti Shopify ini tidak hanya untuk kita dikirim gitu, tapi kita bisa datang langsung dengan toko kita mungkin yang misalnya udah banyak menjamur di Indonesia, kita bisa pilih tuh mas ya sebagai customer. Iya, bisa. Oke, berarti sangat membantu banget ya, terutama yang udah mulai banyak store-store-nya. Oke. Terus mas, di Shopify itu sendiri kira-kira bisa ini gak sih mas, kan kayak misalnya di marketplace yang kita tahu, kayak kita bisa sebagai customer bisa melihat ada pesanan kita udah sampai mana nih, apakah sudah sampai, kayak tracking gitu mas. Kira-kira di Shopify support hal itu gak ya? Kalau untuk tracking pengiriman sebetulnya saat ini belum ada. Nah, tapi beberapa 3PL atau tadi yang third party untuk pengiriman itu mereka sudah support untuk link untuk tracking halaman untuk tracking pengiriman. Jadi nanti halaman trackingnya sebetulnya bisa kita masukkan di websitenya aja. Jadi ketika customer mau ngecek, tinggal ke link trackingnya itu, terus nanti masukin resinya aja. Oke, berarti bisa mas ya intinya ya, walaupun tambahan sedikit. Oke. Mungkin terakhir mas, kira-kira berdasarkan pengalaman mas nih selama ini ngebantu teman-teman merchant di Indonesia untuk baik go internasional ataupun di lokal gitu, biasanya permasalahan apa sih mas yang umum terjadi dan mungkin solusinya dari hal tersebut gitu?
Oke. Kalau sekarang sih sebetulnya udah tentang pengiriman ya. Udah agak jarang sih yang terjadi. Tapi sebelum-sebelumnya itu yang banyak terjadi adalah alamat salah input alamat. Jadi kalau misalnya customernya salah masukkan alamat, itu efeknya ada dua. Pertama bisa jadi dia ongkirnya nggak tepat atau salah gitu ya. Biasanya kalau dengan kayak gitu konsolidasi antara merchant dengan customernya akan kontakkan bahwa ini ada selisih harga seperti itu. Kedua adalah ongkir, kalau misalnya salah alamat ongkirnya nggak ke-generate. Jadi misalnya kode posnya ke Jakarta tapi alamat provinsi atau kecamatannya ternyata di Bandung. Itu biasanya pengirimannya itu nggak ke-generate tuh si shipping rates-nya gitu. Nah, itu yang dulu sebenarnya sering terjadi. Nah, tapi sekarang karena teman-teman di 3PL atau di plugin yang tadi kurir agregator itu ya, mereka udah punya solusi-solusi sendiri nih untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi harusnya sekarang udah aman. Gitu. Berarti udah aman banget Mas ya. Tadi baik mau keluar negeri, di lokal pun aman. Juga untuk permasalahan-permasalahannya sudah diperbaiki dan kemungkinan sudah gak ada lagi gitu Mas ya. Oke, baik. Jadi oke banget ya buat teman-teman yang mau pakai Shopify, berarti udah lengkap banget. Dan kira-kira Mas Aldi ada sarankah untuk teman-teman atau kalimat yang ingin disampaikan terakhir ke teman-teman? Jadi kalau buat teman-teman, kalau dari saya jangan ragu untuk memulai ya, karena untuk sekarang kalau misalnya teman-teman mau growth itu fasilitas fitur segala macamnya sudah banyak banget. Terutama di Shopify, dari mulai pengiriman, pembayaran segala macam udah ada. Jadi teman-teman udah bisa mulai dulu aja sih sebetulnya. Oke, baik. Kalau gitu itu mungkin dari kita Mas Aldi. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa bincang-bincang sama kita. Siap. Dan Mas Hasbi, mau ingetin juga buat teman-teman, tanggal 13 Desember nanti kita dari Spotify mau ngadain event nih bareng partner kita juga untuk membahas seputar operasional sampai ke digital marketing itu gimana prosesnya kayak gitu. Oke, end to end ada semua end to end ada di situ. Ya? Yes. Jadi nanti teman-teman yang punya waktu luang boleh langsung register aja di websitenya Spotify, terus jangan lupa datang ke event kita. Oke, baik teman-teman. Oke, itu mungkin teman-teman untuk kesempatan sesi kali ini. Untuk selanjutnya tonton terus ya. Kita akan ada insight-insight baru mengenai e-commerce dan terus pantengi YouTube dari Spotify. Bye. Bye.